Bah, hari ini kita bakal belajar gambar pakai Ibis Pen, sekalian pengenalan fitur. Jadi siapin alat gambarmu. Let's draw manis. Langsung aja klik icon plus di kiri bawah. Pilih ukuran kanvas sesuai kapasitas HP kentang kalian guys. Kalau ada tulisan kayak gini, pencet batal aja dan pilih yang lebih rendah. HP membeleduk bukan tanggung jawabku. Nah ini buat kuasnya. Bebas pilih apa aja senyaman kalian ya guys, karena baru sketsa juga. Tapi kalian harus atur dulu stabilisatornya, karena kan kalian masih pemula ya, iya kan? Iya gitu. Karena kalau enggak, lihat aja nih, tidak enak dipandang. Sekarang coba pakai yang di angka 5. Set. Tuh kan. Wow. Sekarang coba naikin ke angka 10. Nah, kan cakep. Gitu. Oke, lanjut ke bentuk otomatis. Aku nyebutnya gitu sih. Pakai yang oval. Nah ini karena pakai kuas yang ujungnya runcing, jadi nggak rata begini. Kalau mau yang rata, contohnya pakai yang felt tip gitu. Oke, kita aktifkan yang ada isinya. Ini cocok banget ya buat bikin balon dialog yang dari komik-komik itu. Enaknya tuh warnanya tuh juga bisa diatur. Kalau yang ini ngikutin sama line artnya, jadi hitam semua gitu guys. Oke, kita langsung mulai aja lah. Oke, kita bikin lingkaran buat kepalanya dan segitiga buat ini dagunya. Menurutku dari semua cara segitiga ini metode paling gampang yang pernah aku praktekkan. Karena waktu bikin pakai garis doang tuh patokannya di mana coba? Tapi sekarang udah enggak, biasa laspo gitu loh. Canda. Nah, gampang kan, cuma tinggal nebelin doang gini. Ini harusnya garis yang di tengah-tengah ini harusnya tadi sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena nih madep depan juga sih. Nah, sekarang bikin garis buat patokan mata. Ini pakai insting aja karena dari dulu aku gambar tuh gak ada ilmu pasti tentang letak garis mata yang patokannya lingkaran. Di tengah atau ke bawah, terserah lah intinya. Tapi intinya kudu bener proporsinya biar gak kayak anomali. Gitu. Kayak telinga nih, ini tuh jarak antara mata dan hidung. Ini agak miring, lurusin aja gak usah ragu. Ini bukan kelemahan, melainkan dirimu yang menyadari kesalahan. Anjay. Q. Jarak antara mata sama mata satunya lagi, jadi kayak 1:1:1 gitu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Selanjutnya leher. Ini aku bikin cewek, jadi lehernya tuh jangan kegedean, apalagi ini style anime gitu. Udah, bahunya lurus aja dah. BTW kalau gambar bahu, garis bantunya ngikut ya. Misal miring kanan, garis bantunya miring kanan gitu, biar gampang aja sih. FYI kalau chibi itu malahan kayak lidi tau lehernya. Jarak bahunya jangan lebar banget ya untuk feminism, biar nggak kayak maskulin. Nah, sementara tangannya nggak mau aku totalin detail di sini. Sebenarnya aku juga udah buat sih, tapi nanti aku buat lagi dah. BTW kenapa ya ruas di tangan anime tuh cuma 2 ruas? Kalau buat ngupil kan nggak enak nggak sih? Guys, ini ada tips yang nggak bener. Tapi kalau lagi malas kalian tinggal clone aja, clone layer, terus nanti dibalikin gitu dan dipas-pasin aja. Kalau lagi malas gambar, tapi lebih baik jangan deh. Karena nanti ngebuat kita malas dan nggak bisa gambar mata kiri. Tapi gimana ya kalau lagi malas? Nggak apa-apa dah. Terus digabung aja biar nggak kebanyakan layer. Pakainya yang kayak tanda unduh ya. Oke, bikin mulut. Cakep ya. Cakep dah. Oke, ini tambah layar karena aku nggak mau nanti misalkan kalau ada kesalahan harus dihapusnya susah kalau layarnya kegabung gitu. Apalagi rambut kan wow. Sorry, kepercepat saja. Pasti ini masih bisa itulah ya, masih bisa diikutin. Nggak mungkin enggak lah. Harus rajin-rajin belajar ya, jangan kebanyakan numpuk WIP alias work in progress anjay. Kalian kalau misalnya ngesketsa bingung tiap bagiannya mana, makanya dibedain kayak gini nih. Warnanya ada yang biru buat properti atau
Astagfirullah dah. Kalau kalian bingung sketsanya dan ini garis apa, nah solusinya ya ini, dibedain warnanya. Buat baju, buat badan, atau apa gitu. Ini lebih kelihatan aja sih, noh kan gampang dihapusnya. Dan tiap warna itu beda layer biar gampang aja sih, biar kepisah. Oke, ini sketsanya udah jadi kita gabungin aja dan turunin opasitasnya untuk kita bikin line artnya. Ini warna hitam semua. Sorry ya kalau garisnya emang gak rapi. Itu emang karena aku nggak bisa yang sekali garis gitu, karena pakai jari itu emang agak susah sih menurut aku, karena gambarku juga lebih rapi di tradi. Agak kelihatan ya hasilnya. Oke, lanjut aja guys, terus ya caraku yang biasanya itu kalau setiap mau ganti bagian itu harus apa ya namanya, tambah layer biar ngapusnya itu gampang gitu loh. Selain gampang juga lebih rapi daripada nggak ditambah layer gitu. Sorry ya kalau style matanya begini, karena aku juga belum nemu style mata yang cocok buat aku. Sebenarnya aku cuma males sih, soalnya kan pilihannya banyak banget ya. Tapi aku yang sederhana aja dulu. Ini nanti bakalan aku blok di dalam matanya warna hitam semua. Biar kayak pure style anime gitu. Asik. Oke, sekarang kita bikin ini ya buat coloringnya. Layernya itu ditaruh di bawah line art biar nggak keluar-keluar garisnya. Tips buat milih warna, jangan pakai warna dasar yang disediakan aplikasi. Aku biasanya milih sendiri sih. Pakainya warna yang cerah ya kalau buat warna kulit. Ini warna kulit. Aduh, harus ini. Pilih kuas yang ini aja. Gampang soalnya. Ini nggak apa-apa asal-asalan dulu, yang penting jangan keluar dari bagian ya. Nanti kan juga ditimpa sama warna lain gitu. Ini kulitnya masih kurang terang sih menurut aku. Ini pakai Alphalok ya tadi. Nah, biar nggak bleber gitu. Nah, ini kalau sama pangkasan bedanya cuma beda layar aja. Ini buat milih warna shading, turunin dikit aja, jangan kebanyakan. Kalau buat shading atau garis yang rapi, aku lebih suka pakai ini fitur spesial terus pilih isi lasso. Ya, karena ini lebih rapi daripada pakai kuas. Bebas kan ya sebenarnya, nggak apa-apa kali ya. Halal-halal aja. Nah, di sini juga di bawah alis harus dikasih shading ini ya. Oke, ini cahaya dari atas. Jadi bayangannya itu ada di bawah. Yang kena benda harus dikasih bayangan semuanya. Gitu. Nah, ini hidungnya. Gini, sama yang ada di bawah mulut dikit aja. Nah, ini aku pilih warna yang agak merah buat apa namanya ya, yang buat sekitar mata. Nah, ini pakainya airbrush ya, atau kuas yang soft. Ya, aku percepat lagi ya, dan kalian tinggal tontonin aja. Karena aku yakin kalian mesti bisa ngikutin kalau step yang ini.
Oke, karena ini bajunya kita timpa aja. Biasanya aku urutannya tuh kulit, terus baju, terus abis itu rambut. Rambut yang paling atas sih. Ya, biar enak aja. Kalau buat rambut enaknya itu pakai brush yang ujungnya runcing ya, biar gampang. Karena rambut kan bentuknya begitu. Ya, runcing. Nah, kalau mau rambutnya warna hitam, jangan pilih yang pekat banget, tapi yang di agak cerah dikit gitu. Oke, ini bikin pakai airbrush warna yang agak cerah ya, buat blend. Pokoknya banyak lah, orang-orang itu warnanya itu nggak rata gitu, tapi agak ngeblend dikit, kayak gradasi-gradasi gitu. Nah, tambah layer, abis itu turun opasitasnya buat shading bajunya. Aku pakai biasanya di 30 karena aku mau warnanya yang gelap, yang agak warna merah ya, yang agak anget gitu. Disclaimer, ini cuma salah satu cara ya. Jadi jangan berpatokan sama aku, misal kalian nggak nyaman. Oh, ini agak kecerahan. Kita turunin lagi dikit aja. Nah, udah, dan ya ini berantakan. Kita pakai isi lasso yang kayak tadi. Enak gini kalau pakai isi lasso, tinggal digosok-gosok, keblok semua. Anjay. Nah, habisnya ada step penting yaitu di blur ya, pakai fitur blur di bagian yang agak luas ya. Oh, ini ada yang tinggal ntar. Nah, ini tinggal alpha lock di shadingnya dan pilih warna yang lebih cerah. Ini biar pencahayaannya keren aja sih. Walaupun nggak tahu sebenarnya keren atau enggak. Kayak ini shadingnya ketebelan gak sih? Kayak butuh diturunin lagi opasitasnya. Sorry ya, ini tiba-tiba aku pakai pen fade yang harus nonton iklan dulu. Karena cuma brush ini yang enak, dia tuh nggak tajam tapi juga nggak soft, jadi cocok. Kayak buat line di pinggiran shading begini. Oke dah, sekarang terakhir rambut. Kita pakai brush buat di sekitar muka aja. Jadi kayak cerah gitu loh. Keren gak sih? Keren lah. Tambah layer dan turunin opasitasnya buat shading. Pilih warna yang gelap tapi jangan yang gelap-gelap banget. Oke, aku pakai isi lasso lagi biar apa? Biar rapi. Ini meskipun gak ada line artnya, tapi kalian harus ngasih helai-helai kecil di tengah-tengah biar kelihatan lebih kayak rambut gitu. Jadi lebih cakep hasilnya. Nah, yang
putih ini efek glow dan aku suka pakai ini. Ini opsional banget ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi sih biar kelihatan lebih bening ya. Ngasihnya di pinggiran aja dekat line art. Oke, dan ini ada highlight buat rambut dan ini lumayan ngaruh sih, agak wajib ya. Ya wajib tapi nggak wajib gitu. Bagian mata aku ratain lagi biar rapi. Beda yang tadi kan agak bolong-bolong, soalnya nanti ada variasi warnanya. Kalau nggak rata kan nggak lucu guys. Nah ini buat pupil aku ngeblendnya itu pakai brush custom. Cari aja di Google namanya Perfect Blend, ada tuh. Cari sendiri aja nggak usah manja. Oke, dan terakhir kita bikin highlight yang kecil banget. Oh, glowing. Yeay, udah jadi. Cakep kan? Jangan lupa subscribe biar aku tambah semangat.